Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rahmat Sambas, 5193252, Politeknik Elektro ETH 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Fatah Aswari Ahmad, NIM 119280065, Prodi Teknik Kimia TPB 11. Perkenalkan, nama saya Lani Puspita, NIM 119270078, Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Paulina Sutio, NIM 119310046, Prodi Teknik Biosistem. Perkenalkan, nama saya Zakon Mar'i, NIM 119130140, Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hisyam Fatur Rahman, NIM 119290067, Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Nama saya Farhan Murtaja, NIM 119130172, dari Prodi Teknik Elektro. Motor AC merupakan sebuah motor listrik yang tenaga penggeraknya berasal dari arus bolak-balik. Motor AC lebih sering digunakan dalam industri daripada motor DC, tetapi motor AC ini tidak dapat beroperasi dengan baik pada kecepatan rendah. Motor AC biasanya terdiri dari dua bagian dasar, yaitu stator dan rotor. Stator merupakan bagian dari motor yang tidak bergerak. Stator berupa kumparan yang dialiri dengan arus bolak-balik untuk menghasilkan medan magnet yang berputar. Stator ini terbentuk atas lapisan plat-plat tipis dengan jumlah pol yang tersusun melingkar, seperti jari-jari pada roda. Seutas kawat tembaga dililitkan sebanyak sekian lilitan di tiap-tiap pol. Rotor merupakan bagian dari motor listrik yang mengalami perputaran. Perputaran rotor disebabkan karena adanya medan magnet dan lilitan kawat pada rotor, sedangkan torsi dari perputaran rotor ditentukan oleh banyaknya lilitan kawat dan juga diameternya. Pada rotor, terdapat kutub-kutub magnet dengan lilitan-lilitan kawatnya yang dialiri oleh arus searah. Kutub magnet rotor terdiri dari dua jenis, yaitu rotor kutub menonjol yang dipakai untuk generator-generator kecepatan rendah dan menengah, rotor kutub tidak menonjol atau rotor silinder digunakan untuk generator-generator turbo atau generator berkecepatan tinggi. Motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator dan kumparan jangkar disebut rotor. Motor DC adalah piranti elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerak rotasi. Pada motor DC terdapat jangkar dengan satu atau lebih kumparan terpisah. Tiap kumparan berujung pada cincin belah. Dengan adanya isolator antara komutator, cincin belah dapat berperan sebagai saklar kutub ganda. Motor DC bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz yang menyatakan ketika sebuah konduktor beraliran arus diletakkan dalam medan magnet, maka sebuah gaya akan tercipta secara ortogonal di antara arah medan magnet dan arah aliran arus. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan motor listrik sederhana ini. Alat yang digunakan yaitu gunting. Gunting digunakan untuk memotong bahan. Cutter digunakan untuk memotong bahan agar berbentuk. Dan tang digunakan untuk memotong kawat. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu kawat kabel. Kawat kabel digunakan sebagai konduktor. Magnet kecil digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Baterai besar digunakan sebagai sumber arus listrik searah atau DC. Papan kayu sebagai alas penyangga, dan selotip yang digunakan untuk menempelkan. Langkah-langkah pembuatan motor listrik sederhana. 1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Gulung kabel kawat pada baterai, lalu lepaskan dari baterai. 3. Kabel kawat tersebut digulung dengan bagian yang masih tersisa. 4. Lepaskan kabel kawat yang melapisi kawat di bagian ujung kedua kawat. 5. Ambil dua kabel kawat lainnya, lalu lepaskan kabel di kedua sisi. 6. Lekuk salah satu ujung pada kedua kabel kawat sebagai pengganjal kabel kawat lainnya. 7. Rangkai kabel kawat pada papan, lalu diselotip agar tidak terlepas. 8. Tempelkan ujung kawat yang telah dibersihkan kabelnya pada baterai.
Pada pembuatan alat motor listrik sederhana ini, konsep yang kami gunakan adalah gaya Lorentz. Putaran yang dihasilkan oleh motor DC menggunakan prinsip gaya elektromagnetik. Bila arus dialiri sebuah konduktor yang ditempatkan pada suatu medan magnet, maka akan timbul gaya mekanis yang arahnya ditentukan oleh aturan tangan kanan. Arus listrik yang mengalir tersebut menghasilkan sebuah gaya, dan gaya tersebut adalah gaya Lorentz. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan tentang hal-hal apa saja sih yang akan mempengaruhi pada motor listrik sederhana yang telah kelompok kami buat. Setelah ditinjau lebih jauh, ternyata ada 3 komponen yang akan berpengaruh pada proses keberlangsungan dari motor listrik sederhana yang telah kelompok kami buat. Yang pertama, ada baterai. Untuk opsi lainnya, kita dapat menggunakan power supply. Jadi, pada besar jumlah tegangan yang dihasilkan oleh besar atau kecilnya dari suatu baterai dapat mempengaruhi daripada pergerakan atau besar kecepatan dari putaran yang akan ditimbulkan. Dapat dilihat pada video yang ditampilkan pada layar. Jika kita menggunakan baterai yang berukuran kecil, maka tegangan yang dihasilkan pun kurang memadai untuk hasil tiap-tiap putarannya. Kemudian, komponen yang kedua adalah posisi letak atau arah dari magnet. Dikarenakan motor listrik sederhana yang telah kelompok kami buat mengedepankan sistem DC, nah, pada prinsip motor listrik DC ini menggunakan fenomena elektromagnet untuk bergerak. Ketika arus listrik diberikan ke kumparan, maka permukaan kumparan yang bersifat utara akan bergerak menghadap ke magnet yang berkutub selatan. Dan begitupun sebaliknya, untuk kumparan yang bersifat selatan akan bergerak menghadap ke utara magnet. Jadi seperti itu. Yang terakhir, komponen ketiga adalah pemilihan kawat atau tembaga. Pada pembuatan motor listrik sederhana ini, pemilihan jenis dan panjang atau pendeknya suatu kawat juga tak kalah pentingnya. Sebab kawat ini nantinya akan digunakan sebagai kumparan, penyangga, maupun sebagai alat penghantar arus listrik dari baterai hingga ke rangkaian motor listrik. Untuk ukuran panjang atau pendeknya kawat harus disesuaikan dengan kebutuhan atau konsep kawat yang akan dibuat. Karena jika tidak, pengaruhnya akan kurang maksimal untuk hasil gerakan putarannya. Kelebihan 1. Terdapat 2 kumparan pada alat tersebut, yaitu kumparan medan yang berfungsi untuk menghasilkan medan magnet dan kumparan jangkar yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya gaya gerak listrik. 2. Aliran medan magnet yang dihasilkan menyebabkan arah kumparan searah dengan jarum jam. Hal ini sejalan dengan konsep kaidah tangan kanan pada gaya Lorentz. Kelemahan 1. Alat tersebut memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Yang kedua, harus menggunakan arus yang besar. Kemudian, yang ketiga, lilitan tidak akan berputar jika tidak dipancing terlebih dahulu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan pemanfaatan motor listrik dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhananya, motor listrik ini mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dari pemanfaatan gaya tolak-menolak antar kutub-kutub magnetnya. Nah, di sini saya menampilkan 3 contoh pemanfaatan motor listrik pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pada mesin cuci. Jadi, ketika mesin cuci dimulai setelah pengisian air, arus dan tegangan ini mengalir masuk ke dalam program. Arusnya ini disimpan dalam motor listrik, kemudian diubah dari energi listrik menjadi energi mekanik, sehingga terjadilah perputaran tabung. Kemudian pada blender ini ketika tombol mulai ditekan, arus akan mengalir masuk ke dalam motor listrik. Kemudian arus ini yang berupa energi listrik diubah menjadi energi mekanik dan menggerakkan pisau-pisau dan mengaduk pada blender. Kuatnya putarannya diatur oleh seberapa besar arus yang masuk. Kemudian diatur juga oleh hambatan yang terdapat pada tombol pengatur kekuatan blender. Kemudian pada bagian ketiga,
ada mainan anak-anak. Pada mainan anak-anak ini arus listrik berasal dari baterai. Kemudian arusnya itu dialirkan menuju motor listrik dan tenaganya ini diubah menjadi energi mekanik. Nah, energi mekanik ini nanti akan menggerakkan ban-ban dan menghasilkan torsi sehingga terjadilah putaran. Sekian, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian kali ini. Oke, yang pertama adalah putaran yang dihasilkan oleh motor listrik menggunakan prinsip gaya elektromagnetik. Kemudian kedua, bila arus listrik dialirkan melalui suatu konduktor yang ditempatkan pada suatu medan magnet, maka akan timbul gaya mekanis. Di sini artinya adalah arus listrik ini diubah melalui pergerakan medan magnet menjadi energi mekanis. Kemudian semakin besar arus yang diberikan pada motor listrik, maka akan semakin besar pula torsi yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya. Sekian, terima kasih.